cara mudah jualan di Facebook Marketplace. Jadi jualan itu di Facebook Marketplace, insya Allah mudah, Bu. Bapak Ibu bisa melakukannya sesimpel ya, jualan di Marketplace Facebook. Kalau tahu caranya. Nah, ini kita ulas terlebih dahulu. Apa sih Facebook Marketplace? Facebook Marketplace merupakan tempat di Facebook di mana orang bisa menemukan, membeli, dan menjual produknya ya, menjual produk item. Jadi di sini orang bisa menawarkan, menelusuri tawaran. Jadi banyak nih orang sekarang nyarinya jualan di Facebook itu nyari di Facebook Marketplace banyak juga. Mencari item yang dijual di sekitar mereka. Karena apa? Facebook Marketplace ini jualannya lokal. Kalau Bapak Ibu pengen menemukan, mendapatkan pembeli, penjual yang lokal, pakai Marketplace Facebook. Mau jualan di lokal, juga pakai Facebook Marketplace. Ya. Atau menemukan produk yang bisa dikirimkan. Jadi bisa dikirimkan. Nah, apa sih keunggulan Facebook Marketplace? Keunggulannya yang pertama, ini mudah. Verifikasinya hanya lewat HP. Tidak perlu upload identitas. Kalau kemarin kan kita di Shopee, Tokopedia, kita perlu nih upload identitas supaya kita menjadi akun terverifikasi. Nah, ini keunggulannya di Marketplace Facebook, tidak perlu upload identitas, cukup dengan nomor HP saja. Kemudian di Facebook Marketplace juga tidak ada potongan. Jadi Bapak Ibu kalau mau menuliskan harganya boleh langsung harganya karena tidak ada potongan dari Facebook Marketplace. Berbeda kalau kita menggunakan GrabFood ya, GrabFood itu sudah ada potongannya juga. Cuma itu juga hanya ada di kota-kota besar yang sudah ramai, atau GoFood itu juga ada potongannya. Kalau Bapak Ibu sudah tinggal di kotanya, boleh pakai yang sudah ada abang-abang Gojek, abang Grab, kemudian silahkan. Kemudian nah ini ada tag lokasi Bapak Ibu. Di Facebook Marketplace ini kita bisa setting lokasi di sekitar kita saja. Ini kita bisa settingnya antara 5 kilo. Yang disarankan adalah 5 sampai 10 kilo dari target atau dari tag lokasi. Misalnya Bapak Ibu jualan di Sungai Liat, maka tag Sungai Liat, kemudian tag lokasinya 5 sampai 10 kilo. Kemudian jualan juga di Belinyu, tag juga Belinyu 5 sampai 10 kilo. Masing-masing tag itu berbeda. Jadi satu kali posting Marketplace, misalnya hari ini tag di Sungai Liat, kisaran 5 sampai 10 kilo. Oke. Besok kita setting ulang. Kita ganti ketika kita posting, kita tag lokasinya di Belinyu. 5 sampai 10 kilo juga. Besoknya lagi kita posting lagi untuk tampil di Pangkal Pinang. Area 5 sampai 10 kilo juga. Nah, itu bisa. Jadi mentarget, dan mereka yang menemukan kita adalah mereka yang tinggal di daerah tersebut. Dengan misalnya tadi tag Sungai Liat 5 km. Berarti mereka yang bisa menemukan produk kita adalah yang tinggal di daerah 5 km dekat tag lokasi kita. Ya. Jadi itu sangat powerful sekali. Tapi ini juga dilihat dari berapa banyak orang yang mencari produk Bapak Ibu di Marketplace Facebook. Karena tidak semuanya mencarinya di Marketplace Facebook. Nanti kita bisa lihat, kita akan riset berikutnya. Nah, kelemahannya apa? Kelemahan di Marketplace Facebook itu yang pertama itu banyak disalahgunakan oleh pelaku bisnis online yang tidak bertanggung jawab. Karena mereka bisa langsung diarahkan ke rekening, ke nomor pribadi. Tapi ini
kalau Bapak Ibu selaku penjual yang jujur, yang amanah, kalau saya menyikapinya malah ini peluang Bapak Ibu. Karena di luar sana banyak yang nipu, Bapak Ibu jujur. Udah jujur, insya Allah rezeki tidak akan kemana. Ya. Oke. Kemudian yang kedua ada beberapa produk yang tidak diperbolehkan tayang. Jadi di marketplace Facebook itu kelemahannya kalau produk-produk yang sensitif itu tidak bisa tayang. Atau produk-produk jasa juga sulit untuk ditayangkan, meskipun ada jasa yang bisa ditayangkan, tapi sulit juga untuk ditayangkan. Ya. Untuk produk-produk yang mengandung unsur nama-nama binatang itu juga kadang susah untuk tayang. Jadi kita ada antisipasi. Misalnya bakso ikan, belum tentu bakso ikan itu bisa tayang, tetapi mengakalinya atau itu bisa dengan judulnya itu menggunakan karakter khusus, Bapak Ibu. Jadi kalau biasanya kita nulis pakai misalnya ini pakai apa namanya itu Time News Roman atau Arial, itu nanti pakai karakter tulisannya itu yang khusus, pakai karakter yang unik sehingga tidak terbaca langsung oleh Facebook sebagai kata yang dilarang. Ya, itu caranya. Nah, ini kemudian keunggulan dan kelemahannya. Sekarang nih, cara membuka Facebook Marketplace. Ini gampang sekali. Bapak Ibu tinggal masuk aja ke beranda, masuk ke home. Ya, pertama kali masuk ke home. Nanti akan muncul nih sebelah kiri. Di sebelah kiri ini kalau Bapak Ibu pernah jualan di Marketplace, akan muncul Marketplace. Nah, kalau belum pernah, itu nanti silakan belum muncul juga di sini, silakan klik lainnya. Dengan klik lainnya, nanti akan muncul apa namanya itu fasilitas-fasilitas Facebook yang lainnya. Nah, itu silakan klik Marketplace-nya. Atau kalau sudah pernah juga akan muncul di atas ini, Marketplace Facebook. Ya. Kemudian di sini Marketplace yang muncul seperti ini. Ketika kita klik Marketplace, fitur-fitur yang ada sebelah kiri ya. Pertama adalah telusuri semua. Ini telusurinya hanya telusuri Marketplace. Jadi Bapak Ibu kalau mencari di sini, ketikkan kata di sini, itu adalah kata yang diketikkan oleh pengguna Facebook di Marketplace Facebook. Ya. Kemudian ada live shopping. Namun di live shopping ini saat ini belum bisa digunakan Bapak Ibu. Belum bisa digunakan live shoppingnya. Kemudian ada notifikasi. Notifikasi ini notifikasi untuk yang kita yang sudah jualan. Terkadang ada inbox masuk. Atau kita yang beli di Marketplace, kita inbox dulu. Ada yang pemberitahuan bahwa ini sudah dibales. Ya, ada. Ada juga kotak masuk, kemudian ada beli. Beli di sini apa yang sudah kita beli, kemudian jual. Itu beranda penjual, ya. Di beranda penjual itu nanti kita bisa melihat insight atau berapa banyak sih pengunjung dari produk yang kita posting tadi. Kemudian ini ada jual barang. Di jual barang ini, inilah yang kita ketik nantinya, kita klik untuk mempromosikan produk yang mau kita jual. Nah, di sini filternya bisa disaring ya. Ini filternya, saya contohnya sini, Pangkal Pinang, dalam 5 km. Dalam 5 km. Kemudian ada kategori. Kategori sini. Nah, di kategori Bapak Ibu bebas. Tidak harus menggunakan kategori sesuai dengan produk Bapak Ibu. Ya. Ini meskipun Bapak Ibu jualan makanan nih ya. Jualan makanan bisa di kategori peralatan. Bisa. Jualan makanan bisa di kategori kecantikan, kesehatan,
dan lain-lain. Jadi tidak harus makanan ini, nggak ada nih kategori makanannya ini. Nggak bisa. Bisa pakai kategori yang lain. Nah, sebelum posting di Facebook Marketplace, ada tahapannya. Kita perlu riset terlebih dahulu. Sebenarnya tahapannya ada pertama riset, yang kedua nanti kita bikin kontennya, persiapan kontennya. Kemudian kita yang ketiga baru upload. Nah, yang pertama itu riset. Riset itu pertama tentukan minimal 2 kata dari produk. 2 kata. Tadi ada tepung serbaguna, bakso ikan. Nah, ini kan 2 kata. Jadi kita pakai itu. Kemudian apa lagi nih? Aneka kue bisa. Atau kue kering bisa. Kue basah bisa. Nanti kita cek, kita praktek risetnya ya. Kemudian ada nugget homemade misalnya. Itu juga bisa. Telur asin. Nah, ini bisa juga. Nggak takutnya apa. Nah, setelah 2 kata dari produk kita itu tentukan, kemudian ketikkan kata tersebut di Facebook Marketplace search engine ya. Jadi tadi kan ada telusur Facebook Marketplace. Ketikkan kata kunci tadi di telusur. Nah, nanti lihat apa yang muncul di sana. Yang muncul itu adalah yang disuggest atau direkomendasi oleh Facebook Marketplace. Yang disuggest ini adalah kata yang banyak, yang sudah dicari oleh lebih dari 1.000 pengguna Facebook. Ya, lebih dari 1.000 pengguna. Ya. Kita lanjut berikutnya nih. Setelah diisi dengan 2 kata tadi, lanjutkan dengan riset mulai per huruf. Jadi 2 kata misalnya bakso ikan, spasi, belakangnya kasih huruf A. Apa yang muncul di sana? Bakso ikan, spasi, huruf A, apa yang muncul di sana? Kemudian A-nya diganti huruf B, B-nya diganti huruf C. Berikutnya terus sampai huruf Z. Nanti yang muncul itu silahkan Bapak Ibu catat. Catat secara tertulis ya. Di buku catatan boleh, di notepad boleh. Yang terpenting harus tercatat. Kemudian diganti nih. Yang huruf A sampai Z tadi ganti dengan riset angka. Ya. Angka 0 sampai 9. Bakso ikan 0. Apa yang disuggest? Ganti 0-nya ganti 1. Apa yang disuggest? Ganti 2 dan seterusnya sampai 9. Kemudian yang angkanya tadi diganti dengan persamaan kata. Huruf apa? Bakso ikan. Itu persamaannya apa? Bakso ikan. Ada, kalau nanti kita tahu, kita yang jualan kita cari tahu persamaannya apa. Persamaan dari bakso. Orang beli bakso itu gelondong misalnya. Gelondong ikan misalnya. Ada enggak? Bulatan ikan ada enggak nanti kira-kira? Atau caca ikan. Ya, Bu? Bakso. Caca ikan. Boleh. Apa itu es ikan? Caca. Caca. Oke. Caca ikan. Ikan. Nah, jadi apa kata persamaan katanya yang produk yang kita miliki, ya. Kemudian lanjutnya lagi dengan bahasa asingnya. Pakai bahasa asingnya ini karena kita meskipun jualan di marketplace, kita juga bisa jualan di seluruh Indonesia. Bahkan kita bisa menandai lokasi itu di luar negeri, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu udah siap jualan ke luar negeri, tandai lokasi ke luar negeri sekalian. Ya. Saya jualan gamis ya, gamis anak
itu bisa sampai kirim ke Hong Kong, Taiwan, itu juga dari Facebook. Saya bergabung ke grup-grup TKW, Bapak. TKW, nah mereka saya promosikan di grup, akhirnya ada yang mengajak bertemanan, beli di sana, kirimnya ke Hong Kong, tapi yang beli orang Indonesia, ya. Jadi masih banyak TKW sana. Jadi Bapak Ibu juga bisa jual produknya ke luar negeri yang beli TKW. Pengiriman ke luar negeri itu nggak harus kontainer besar-besaran, nggak harus. Saya jualan 2 kilo pun kirim ke luar negeri bisa. Memang terkait dengan ongkos kirim. Nah, ini terkait dengan ongkos kirim nantinya ada solusinya. Tidak, kalau kita pakai ekspedisi JNE, pakai pos, ini mahal. Nah, ada pengiriman khusus ke luar negeri yang ongkos kirimnya lebih murah. Ya. Mengirim 1 kilo, 2 kilo, itu ongkos kirimnya jauh lebih murah. Saya pernah ngirim ke Singapura itu, ongkos kirimnya itu kan 300 kalau pakai pos. Tapi dengan pakai ekspedisi ini bisa jadi setengahnya, cuma 150.000. Ini kan Bapak Ibu bisa jualan. Kalau Bapak Ibu jualan ke luar negeri, bisa nih harganya mungkin di up. Biar ada yang jual oleh-oleh. Wah, jual oleh-oleh khas Bangka nih. Mungkin orang luar negeri ini juga TKW itu aslinya mungkin dari Bangka, ya. Yang dia merantau, bahwa istilahnya bekerja di luar negeri. Dia kangen nih dengan masakan Bangka, bisa jadi beli. Oke. Kemudian setelah menggunakan bahasa asingnya, kita lanjut dengan riset berdasarkan manfaatnya. Manfaatnya apa, Bapak Ibu? Ya, kita lihat tadi ada nih Bu Sri mie ayam siomay, kan? Nah, manfaatnya apa? Apa namanya? Pengisi perut, pengisi perut ya. Manfaatnya yang lapar, misalnya apa? Manfaatnya ini kesehatannya ada, siomay higienis misalnya, ya kan? Jadi kita keunggulan dari produk kita apa? Bahan bakunya dari ikan, dari fresh, masih segar semuanya. Bisa keunggulannya, ada kan bakso yang keunggulannya dia bakso besar, ya, jumbo. Ada yang kemarin sempat tren itu yang isinya cabai-cabai, itu cabai. Apa itu bakso super pedas misalnya. Ada yang bilang bakso beranak. Nah, ini siomay ini belum ada nih. Coba aja ditrenkan. Nah, siomay beranak misalnya. Siomay lebaran. Ya. Jadi dibuat nama yang nantinya unik, yang apa menjadi ciri khas atau menjadi apa namanya, ini nama khusus dari produknya Ibu, ya. Jadi yang istimewa, orang lain beli siomay biasa, siomaynya beli di sana aja siomaynya beda. Mungkin siomaynya yang lain bentuknya bulat, ini bentuknya kotak misalnya. Atau siomaynya bisa diisi keju misalnya. Bisa juga di siomaynya siomay apa yang variasi. Pokoknya kita kembangkan produknya, ya. Kemudian dari riset manfaatnya kita lihat berikutnya adalah ketika kita tidak ada yang suggest yang keluar. Nah, ini ketika sudah kita riset tadi nggak ada suggest yang keluar nih, itu berarti produk yang kita jual belum banyak pencarinya di Facebook Marketplace, ya, belum banyak pencarinya di Facebook Marketplace. Solusinya gimana? Solusinya memang kita perkenalkan produk kita dengan kata kunci yang sudah ada. Jadi kata kuncinya mungkin tidak sama persis. Orang mencari misalnya mencari kue kering, ya, kue kering. Kita langsung masukin nih kata kue keringnya apa? Putri salju misalnya. Oh, nggak ada nih kue putri salju. Yang ada jualnya kue kering. Ya udah, kita pakainya kue kering saja. Nggak usah dengan nama kue putri salju misalnya. Ya, nanti kita praktek. Ini secara konsepnya terlebih dahulu, ya. Berikutnya adalah, nah ini. Rahasia sukses jualan online adalah riset.
Karena dengan riset kita bisa mengetahui, tadi kita tahu pasar kita di mana. Paling banyak itu yang jualan produk itu dari mana. Apa yang membeli produk dari mana. Kemudian kalau mau jualan di yang cocok itu pakai media apa. Tadi ada pakai Google, pakai YouTube, pakai Facebook, pakai Instagram, pakai Shopee, Tokopedia. Nah, kita menentukan terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu tidak bisa langsung praktekin semuanya materi pelatihan ini. Ambil satu, praktekin terus, minimalnya satu konsisten selama sebulan, 2 bulan, nanti lihat. Misalnya, saya mau praktek dulu ke Shopee lah. Saya konsisten Shopee. Upload setiap hari di Shopee, kita buka setiap hari Shopee-nya selama sebulan. Bagaimana responnya? Ada nggak yang mengunjungi? Ada nggak pembelinya? Ya. Itu kita perlu konsisten. Kita tahu pasar. Bisa. Kita langsung ternyata dengan jualan di Shopee, baru seminggu udah langsung ada pemesannya. Wah, bisa nih. Kalau itu belum ada, coba pakai Facebook Marketplace. Facebook Marketplace dengan riset ini, dengan penetapan kata kunci nanti kita bisa nih, sekali posting langsung direspon, ada inbox masuk, ada chat masuk. Wah, ini berarti potensial ini di Facebook Marketplace. Kita kembangkan di sana, konsisten upload di sana, ya. Oke. Itu makanya riset kita perlu risetnya apa? Riset produk, riset pasar, dan riset kebutuhannya. Ya, kompetitor juga bisa kita. Kemudian kunci suksesnya jualan online adalah kata kunci. Makanya saya berpesan kepada Bapak Ibu semuanya, ketika kita melakukan riset, simpan kata kunci yang sudah diperoleh. Boleh disimpan di HP, boleh disimpan di kertas catatan, karena itu akan kita pakai setiap kali kita posting. Ya. Nih, sekarang kita langkah berikutnya setelah riset, itu kita mempersiapkan elemen pentingnya. Kita pelajari, kita mesti tahu elemen pentingnya apa. Yang pertama adalah gambar. Ya. Bapak Ibu jualan di marketplace, Facebook, sosial media, itu yang pertama dibutuhkan gambar. Gambar yang seperti apa? Yang menarik. Buatlah gambar yang semenarik mungkin. Kalau bisa, tidak harus pakai kamera besar, pakai kamera HP pun, pakai HP bisa, ya. Ambil pencahayaannya yang bagus. Pencahayaan yang bagus itu bisa di pagi hari, seperti saat ini pencahayaannya bagus untuk foto, itu di luar ya, di luar pencahayaan bagus, atau di sore hari. Sore hari itu sebelum jam 5, ya. Itu pencahayaannya bagus. Bawa produknya di luar, cari tempat yang bagus, latarnya, atau kita siapin latarnya, bisa juga latarnya dengan latar taman, bisa dengan latar meja yang sudah disiapin, ya. Kalau makanan, nah ini, kalau foto makanan, jangan sesekali foto makanan itu di lantai, Bapak Ibu. Ya. Meskipun berupa ini, sudah dikemas dalam bentuk plastik, ada kemasan, jangan foto di lantai. Ya. Jangan foto di lantai. Minimalnya foto di meja. Bisa juga foto di meja makan, ya, foto di meja makan kita. Kemudian divariasi atau disandingkan dengan produk pemanis saja. Produk pemanis ini bukan makanan, tapi mungkin benda-benda pemanis, silakan. Jadi bukan kosongan potongan fotonya saja, tapi ada pemanisnya. Misalnya kalau yang ini kita lihat produk apa lagi ya yang Bapak Ibu jual. Ada yang jual nugget, nah ini nugget.
Nugget itu foto nuggetnya. Nuggetnya ada foto nugget yang kemasan, sudah dikemas. Ada foto nugget olahan. Coba Bapak Ibu sekali-kali olahan foto nuggetnya. Yang dijual apa? Yang dijual yang dikemasan. Jadi ini loh hasil kemasan ketika sudah dimasak akan menjadi seperti ini. Ya, foto nugget. Bakso ikan biar jelas. Ini bahwa membedakan bakso yang dijual ini adalah bakso ikan dengan bakso daging kan kelihatan jelas. Kita coba fotonya yang dijual bentuk frozen baksonya gelindingan saja atau dalam bentuk bakso yang sudah plus kuah. Loh, emang ada Pak jualan yang matengan gitu plus kuah di sosial media? Banyak Bu, banyak. Saya pernah menemukan tuh jualan bakso mie ayam itu di Facebook. Dia jualan menerima pesanan. Jadi menerima pesanan bakso mie ayam diantar dalam jarak wajar minimal pemesanan 5 porsi. Nah, sekali jualan langsung 5 porsi. Tapi kita lihat jarak wajarnya apa? Kita kan udah mentarget tadi 5 km. 5 km pesanan diantar 5 km 5 porsi. Nah, dan pengantaran itu perlu nanti. Pagi posting. Kemudian pembuatan nanti diantar di jam makan siang misalnya. Atau diantar di jam sore. Karena ini puasa, diantar sore hari menjelang berbuka. Silahkan Bapak Ibu juga bisa diantar jam 5 atau diantar jam 4. Itu bisa diatur. Ya. Meskipun Ramadan ini bisa jualan. Nah gambarnya tadi, gambarnya itu harus bagus. Bagusnya apa? Kita nyari pencahayaannya yang terang. Kemudian kita tonjolkan fitur yang pengen kita tampilkan. Jualan brownies. Brownies itu tampilkan misalnya kalau browniesnya lumer. Tampilkan ini betapa lumernya dia. Kemudian kalau brownies itu teksturnya bagus. Nah, ini kita bisa potong nanti di fotonya jelas sehingga teksturnya itu kelihatan lebih menarik menggoda. Bisa juga kalau ada yang roti isinya banyak. Oh dipotong nih, ya kelihatan isinya. Oh isinya banyak, tebel. Jadi orang akan lebih semangat untuk ini nikmat ini untuk dibeli. Ya. Gambar ya. Kemudian di dalam gambar, nah ini perlu. Di dalam gambar kalau di marketplace Facebook Marketplace ini cantumkan judulnya atau nama produk Bapak Ibu. Nama produk atau nama mereknya. Setidaknya nama produknya. Jadi jangan sampai kita posting, orang masih bertanya, ini jual apa ya? Nah, jangan sampai gitu. Jadi orang melihat gambar kita aja udah tahu ini produk apa yang kita jual. Kemudian di sana juga ditampilkan nomor HP Bapak Ibu. Cantumkan nomor HP. Karena gambar ini akan menyebar nih. Tidak hanya di Facebook Marketplace, bisa jadi akan menyebar ke tempat lain juga. Cantumkan nomor HP. Ya. Kalau pas ada customer yang biasanya kan cuma inbox dulu. Inbox, wah. Inbox kok nggak dibalas-balas ini. Lihat di gambarnya ada nomor HP, itulah. Saya chat nomor HP saja. Ya. Akhirnya masuk. Ya. Kemudian elemen yang kedua adalah judul. Kalau mau jualan di marketplace Facebook, marketplace bukan hanya Facebook ya. Di kemarin Shopee, Tokopedia, itu judul itu sangat penting juga. Jadi poin utama untuk bisa tampil di atas. Ya. Kalau judul yang kita buat itu tepat, sesuai dengan kata kunci, insya Allah akan tampil di pencarian paling atas. Dan di dalam judul ini juga dikasih kata bombastis Bapak Ibu. Kata bombastis itu kata yang menarik. Biasanya kalau Bapak Ibu pergi ke minimarket, itu kan ada kata bombastisnya promo, diskon. Ini menarik, ya. Harga murah, ya.
kemudian limited edition, ya, atau terbaru, itu juga bisa membuat daya tertarik. Bestseller, recommended, nah, dan banyak sekali. Rasanya mantuk. Kita tampilkan. Jualan misalnya jualan nih brownies pun bisa. Bestseller. Nah, bestseller browniesnya apa yang dikasih? Ya. Fresh from oven, ya ini bisa juga tampilkan fresh from oven. Apa keunggulannya atau kata bombastis yang Bapak Ibu miliki. Kemudian keterangan atau deskripsi. Di keterangan atau deskripsi ini cantumkan tadi kata kunci yang sudah diriset, ya. Kata kunci yang sudah diriset itu kita cantumkan di deskripsi. Kita kasih keterangan. Sebelum keterangan, kita cantumkan dulu kata kuncinya. Misalnya, tadi bakso ikan. Nah, bakso ikan, kata kunci yang muncul apa? Bakso ikan enak. Bakso ikan murah misalnya. Bakso ikan Pangkal Pinang. Ya, catat semuanya. 5, paling tidak 5. Itu kata kunci itu dicatat di paragraf pertama. Nah, sebelum pencatatan itu dikasih awalannya dikasih order melalui WA, kasih nomor HP-nya. Jadi Bapak Ibu bisa meskipun nanti nggak sempat buka Facebook, tapi ketika udah dikasih order melalui WA, harapannya adalah pemesan itu langsung chat ke WA Bapak Ibu semuanya. Ya. Order nomor WA, kemudian kata kuncinya, kemudian paragraf kedua baru dikasih keterangan mengenai produk yang Bapak Ibu jual. Ya. Setelah produk yang Bapak Ibu jual itu dicantumkan nilai lebihnya Bapak Ibu. Jadi mulai nih di brainstorming. Apa sih keunggulan produk yang saya miliki? Keunggulan produknya apa? Kita lihat Bapak Ibu tentukan keunggulan produk yang mau Bapak Ibu angkat, itu tampilkan selalu dalam postingan. Ya. Nah, berikutnya itu adalah alamat. Alamat Bapak Ibu. Dikirim dari Sungai Liat, diantar dari Sungai Liat, gratis ongkos kirim di daerah Sungai Liat misalnya. Ya. Kemudian pesanan order langsung ke ownernya. Ya, setelah kasih alamatnya, kasih keterangan, order langsung ke owner. Biasanya kalau mendengar owner ini kan udah wah ini langsung pemiliknya nih yang melayani nih. Boleh dah, mau pulaan saya, mau beli banyak, siapa tahu bisa dapat diskon. Nah, ini kan bisa. Oke, kemudian nih kota target tadi tag lokasi. Kalau Bapak Ibu hanya jualan di Bangka, ya udah tag lokasinya tadi bisa di Sungai Liat, bisa di Belinyu, ya. Nah, kalau Bapak Ibu jualan tadi ke Kalimantan, ke Bali, silakan tag lokasi di daerah Kalimantan, tag lokasi di Bali, dan 5 km sekitar tag lokasi tadi. Ya. Kemudian berikutnya adalah label, teks atau penanda. Bapak Ibu bisa mencantumkan hingga 20 teks. Hingga 20 teks ya. Isinya apa, Pak? Isinya kata kunci yang sudah Bapak Ibu kumpulkan tadi. Itu masukin semuanya. Maksimal 20. Ya, maksimal 20. Cantumkan semuanya. Nah, dia. Materinya, materi awalnya sudah selesai dari materi teorinya. Insya Allah nanti kita praktek.